Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005-1204027 dari kelas TIA 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server. Apa itu mail server? Pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Selanjutnya, fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web mail server. Di dalam mail server juga terdapat web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Yang pertama ada SMTP. Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Kedua, POP3. POP3 atau singkatan dari Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Yang terakhir adalah IMAP. IMAP atau singkatan dari Internet Message Access Protocol merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Komponen mail server dibagi menjadi tiga. Yang pertama, MUA, Mail User Agent. MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada MTA, Mail Transport Agent. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Yang ketiga, MDA, Mail Delivery Agent. MDA merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Selanjutnya yaitu jenis-jenis web mail server. Yang pertama ada SendMail. SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kedua, Postfix. Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Dan yang terakhir, Keymail. Keymail adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Selanjutnya adalah simulation. Saya akan mensimulasikan mail server ini ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Berikut adalah simulasinya. Baik, berikut adalah simulasi dari mail server. Nah, ini adalah skema yang saya buat. Di sini terdapat
6 buah PC, dan juga saya menggunakan 2 device, yaitu laptop dan juga smartphone. Di sini juga ada DNS server, FTP server, dan mail server. Baik, pada langkah pertama saya akan menyeting di DNS server. Klik pada desktop, saya menggunakan IP 33.33.33.1, subnet masknya 255.0, kemudian default gateway-nya 33.33.33.3 dan DNS servernya 00. Setelah itu di close, langsung menuju ke service, ke DNS. Nah, di sini pastikan DNS servernya di on kan. Kemudian pada nama diklikkan nama domain mailku.com, tipenya ARICOT, addressnya diketikkan 434343.4, kemudian di add dan jangan lupa di save. Oke. Setelah itu saya akan mengeceknya di PC 1 dengan menggunakan perintah di command prompt. Klik pada PC 1, desktop, menuju ke command prompt dengan mengetikkan perintah ns lookup mailku.com, kemudian di enter. Nah, di sini kita menunggu hasil dari perintah tadi, memang agak lama. Nah, berikut adalah output dari perintah tadi, servernya 33.33.33.1. Jadi di sini ada request timeout, ini diabaikan saja. Memang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti berhasil. Setelah itu di close, menuju ke mail server. Diklik pada mail servernya, kemudian service email. Nah, pada domain name kita mengetikkan mailku.com, kemudian di set. Di sini saya akan membuat 2 user, yaitu yang pertama user 1 dan user 2. Kita klikkan yang pertama user 1, passwordnya juga user 1. Nah, kemudian diklik icon tambah di sini, akan muncul di situ. Nah, kemudian ditambahkan user yang satunya lagi, yaitu user 2. Passwordnya juga user 2. Diklik tambah. Nah, sudah jadi. Di sini akan terlihat user 1 dan user 2. Dan jangan lupa SMT service sama POP3-nya di on kan. Kita balik lagi ke desktop. Saya akan mengisi IP address-nya mail server dengan IP 43.43.43.4. Kemudian enter. Subnet masknya saya beri 255.255.255.0. Default gateway-nya juga diisi. Dengan 43.43.43.3. Kemudian DNS servernya diisi 33.33.33.1. Kemudian baik, setelah itu saya akan mencoba mengirimkan dan menerima email dari user dua user tadi yang sudah saya buat. Saya menggunakan PC 1 dan laptop. Yang pertama, klik pada PC 1, desktop,
klik email, kemudian pada configure email, your name-nya diketikkan user 1, email address-nya diketikkan juga user 1, dan jangan lupa domainnya mailku.com. Pada incoming mail server juga diketikkan user 1, mohon maaf, maksud saya mailku.com. Sini juga mailku.com. Pada username diketikkan user 1, passwordnya sama juga user 1, kemudian di save. Nah, pada PC1 ini saya mengisikan user 1, kemudian close. Di laptop saya mengisikan dengan user 2. Langkah-langkahnya sama seperti yang PC1 tadi, cuma bedanya ini user 2. Your name di user 2. Kemudian email address-nya juga user 2 dengan domain mailku.com. Di sini juga diketikkan mailku.com. Kemudian username-nya user 2, passwordnya sama juga user 2. Kemudian di save. Kemudian kita cek lagi di PC1 di command prompt dengan mengetikkan perintah nslookup mailku.com. Nah, jika hasilnya seperti ini berarti sudah berhasil. User 1 dan user 2-nya juga sudah berhasil. Setelah itu saya akan mencoba mengirimkan pesan dari user 1 ke user 2. Diklik pada PC1, klik email, kemudian compose. Di sini diketikkan user 2 karena saya akan mengirimkan pesan dari user 1 ke user 2. Jangan lupa domainnya juga diketikkan mailku.com. Subjeknya ini tes pesan dari user 1. Nah, kemudian di sini dituliskan pesannya apa yang akan dikirimkan. Saya akan menuliskan halo user 2. Ini adalah isi pesan dari user 1. Saya akan menuliskan kata-kata seperti itu, kemudian send. Nah, di sini sudah ada tulisan send sukses, berarti sudah sukses terkirim. Setelah itu close. Pada laptop atau pada user 2, klik email. Nah, di sini akan melihat di receive apakah sudah terkirim pesan dari user 1 tadi. Nah, di sini sudah ada
Hanya user 2 ini adalah isi pesan dari user 1, berarti berhasil. User 1 mengirimkan pesan untuk user 2. Kemudian saya akan mereply atau membalasnya dengan mengetikkan pesan "Hai user 1, pesan telah diterima dari user 1. Terima kasih." Nah, setelah itu klik send. Nah, di sini sudah tertulis send sukses, berarti sudah terkirim dengan sukses. Oke. Saya akan mengeceknya di PC 1. Email receive, apakah sudah terkirim pesan dari user 2. Nah, di sini sudah tertera "Hai user 1, pesan telah diterima dari user 1. Terima kasih." Berikut yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan dan simulasikan mengenai mail server. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.